Hello guys, selamat datang di Isaka Channel. Channel yang akan berfokus untuk membahas berbagai hal dalam dunia anime manga dan juga light novel. Untuk kali ini, gue bakal bahas mengenai part 2 dari pembahasan bencana metastasis. Di video sebelumnya, gue udah jelasin tentang kronologi, nasib korban, dan juga misi pencarian. Sekarang gue bakalan bahas tentang penyebab dari bencana metastasis tersebut. Oh ya, sebelumnya gue kasih tahu bahwa seluruh pembahasan di video ini mengandung spoiler. Jadi, pilihan untuk lanjut nonton atau enggak, gue serahin sepenuhnya ke kalian masing-masing. Dan untuk pembahasan kali ini, gue bakal jelasin tentang dua materi, yaitu tentang teori yang dibuat Nanohoshi, dan satu lagi adalah kisah yang sebenarnya terjadi di dunia Mushoku Tensei. Seperti yang kalian tahu, terdapat suatu benda yang melayang di atas kota Roa. Rudeus pernah bertanya mengenai benda apa itu, dan jawaban yang Rudeus dapatkan adalah benda itu sudah ada semenjak beberapa tahun lalu dan sama sekali tidak berbahaya. Namun, ketika terjadinya bencana, benda tersebut menjadi pusat yang menembakkan cahaya putih ke kota Roa, yang nantinya cahaya putih tersebut akan melahap setiap benda dan menteleportasi setiap orang yang terkena cahaya tersebut. Nah, tepat setelah kejadian metastasis tersebut, tiba-tiba Nanohoshi Shizuka dimunculkan di kota Roa yang sudah rata dengan tanah, dan tidak lama setelah itu, dia bertemu dengan Dewa Naga Orsted. Nah, bagi yang belum tahu, Nanohoshi adalah salah satu dari 3 orang yang ingin diselamatkan oleh Rudeus ketika masih di Jepang dalam insiden kecelakaan truk. Ketiga anak yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah seorang gadis yang bernama Nanohoshi Shizuka yang pada waktu itu dipeluk oleh seorang anak laki-laki yang bernama Shinohara Akihito, dan seorang anak laki-laki lainnya yang berhasil didorong oleh Rudeus yang bernama Kuroki Seiji. Nah, masuk ke topik utama mengenai teori Nanohoshi yang menyangkut bencana metastasis. Nanohoshi pertama kali membicarakan bencana ini ketika dia bertemu kembali dengan Rudeus di Akademi Sihir. Di situ, dia berbicara mengenai dirinya yang terlempar di dunia Mushoku tepat setelah bencana metastasis terjadi. Dia diselamatkan oleh Orsted yang muncul setelah kawasan Fedora menghilang. Nanohoshi mulai berkelana bersama Orsted dan dia mulai mempelajari berbagai banyak hal saat sampai di pusat kerajaan Asura. Dimulai dari bahasa, keberadaan sihir, mata uang, adat istiadat, dan lain-lain. Yang menakjubkannya, Nanohoshi bisa mempelajari itu semua dalam kurun waktu 1 tahun. Mungkin dikarenakan dia juga merupakan murid yang berbakat di Jepang dulu. Dia bercerita tentang bagaimana dia telah meneliti berbagai cara untuk menemukan jalan pulang kembali ke dunia sebelumnya. Dia berkata bahwa dirinya tidak bisa menggunakan sihir dikarenakan tidak mempunyai mana dalam tubuhnya, dan meminta Rudeus untuk membantu penelitiannya, dan Rudeus pun menyetujuinya. Setelah lama meneliti tentang sihir pemanggilan dibantu oleh Rudeus, akhirnya Nanohoshi bisa memanggil beberapa barang dari dunia sebelumnya, seperti botol plastik tanpa tutup dan sebuah semangka berwarna hijau, di mana semua benda itu tidak ada di dunia Mushoku Tensei. Namun, ketika Nanohoshi sudah berhasil menemukan teori sihir pemanggilan untuk dirinya bisa kembali ke Jepang, dan saat dia mencobanya, hasilnya adalah kegagalan total. Di situ dia mulai merasa depresi berat dan mulai kehilangan banyak tenaga, ditambah dengan penyakitnya, Nanohoshi harus tinggal lebih lama dalam pengawasan Perugius. Saat Rudeus datang ke kamarnya dan berusaha menghiburnya, Nanohoshi mulai membicarakan hipotesisnya mengenai mengapa dia dipanggil ke dunia Mushoku Tensei. Nanohoshi mengatakan bahwa bencana metastasis memang tidak seharusnya pernah terjadi. Rudeus menanyakan mengapa dan kenapa Rudeus tiba di dunia ini lebih awal. Nanohoshi menjelaskan bahwa Rudeus ditempatkan di masa lalu karena ditugaskan untuk merubah takdir.
Namun, keseimbangan sihir di dunia Mushoku Tensei terganggu saat bencana metastasis terjadi. Nanahoshi berkata bahwa ada seseorang yang mengirim dia dari masa depan. Namun, mereka tidak tahu siapa orang itu. Dia berkata bahwa semuanya berkaitan mengenai sebuah pertempuran antara Dewa Naga dan Dewa Manusia yang telah diramalkan dalam buku sejarah. Karena orang yang pertama kali Nanahoshi temui adalah Orsted yang merupakan Dewa Naga. Dan walaupun pernah terjadi perkelahian antara Rudeus dan Orsted, namun akhirnya mereka semua menjadi sekutu. Seolah-olah sejak awal mereka ditakdirkan untuk membantu Orsted untuk menuntaskan misinya. Nanahoshi menjelaskan bahwa tidak mungkin Orsted yang mengirimnya, karena semenjak dia tinggal atau mengelana bersama Orsted, dia mengetahui bahwa Orsted memang tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Lalu, bagaimana dengan Hitogami yang disebut sebagai Dewa Manusia? Dia juga tidak mungkin, karena salah satu alasan pemanggilan ini adalah untuk mengalahkan Hitogami yang merupakan musuh dari Dewa Naga Orsted. Jadi tidak mungkin Hitogami sendiri yang melakukan semua itu. Nanahoshi melanjutkan hipotesisnya mengenai siapa yang mengirim Rudeus dan Nanahoshi. Dia mengingat saat Rudeus telah memberitahu identitas aslinya di Jepang. Nanahoshi menyadari bahwa memang tidak mungkin temannya saat berada pada insiden kecelakaan truk tidak ikut terbawa dalam proses pemanggilan ke dunia Mushoku Tensei. Karena Shinohara Akihito yang merupakan teman dari Nanahoshi sedang dalam posisi memeluknya saat kecelakaan itu terjadi. Sedangkan Kuroki Seiji, yaitu temannya yang lain, didorong oleh Rudeus sehingga dia tidak ikut dalam insiden sihir pemanggilan. Kalau kalian perhatikan, di anime episode 1 terdapat dialog di mana disebutkan terdapat 2 orang anak SMA yang menghilang. Nanahoshi menjelaskan bahwa Rudeus direinkarnasi 10 tahun lebih awal dibanding pemanggilan dirinya. Maka ada kemungkinan Shinohara Akihito akan tiba di dunia ini lebih telat dibanding dirinya. Dia mengatakan bahwa mungkin saja Shinohara Akihito bertemu dengan Orsted dan di masa depan mereka berdua menyadari bahwa Hitogami tidak bisa dikalahkan dan pada akhirnya mereka merubah masa lalu. Namun, Rudeus merasa janggal dan menanyakan bagaimana Shinohara Akihito bisa merubah masa lalu. Bagaimana bisa dia menyebabkan bencana sebesar itu? Nanahoshi berpikir bahwa memang mungkin bukan Shinohara Akihito yang menyebabkan itu terjadi. Tapi, dia mungkin saja bertemu berbagai macam orang yang bisa melakukan itu semua. Contohnya adalah seorang Miko, yaitu seseorang yang ditakdirkan memiliki kemampuan khusus semenjak mereka dilahirkan. Nanahoshi juga mengatakan bahwa Orsted pernah bercerita bahwa memang akan ada seorang Miko yang bisa memutar balikan waktu di masa depan. Namun, takdir yang dimilikinya sangat lemah dan tidak mempunyai umur yang panjang. Nanahoshi menduga bahwa alasan dia dipanggil ke dunia ini memang hanya untuk membantu Shinohara Akihito dalam mengembangkan sebuah cara agar dirinya di masa depan bisa pulang kembali ke Jepang. Namun, dia sendiri tidak yakin akan semua hipotesisnya tersebut dan meminta agar Rudeus menyimpan semua buku yang berisi tentang teori sihir pemanggilan serta memohon agar Rudeus bisa membantunya menemukan Shinohara Akihito ke depannya. Karena Nanahoshi berencana untuk menghentikan waktunya sendiri atau bisa dibilang hibernasi dengan bantuan dari salah satu bawahan Perugius. Dikarenakan penyakit yang dialaminya, Nanahoshi tidak bisa hidup bebas di dunia Mushoku Tensei dengan tubuhnya yang tidak bisa menampung mana, sehingga mengakibatkan kelainan dalam tubuhnya. Dan jika hipotesisnya salah,
Dan Shinohara Akihito tidak pernah dipanggil ke dunia ini. Dia ingin agar Rudeus atau orang dari keturunan Rudeus untuk bisa mengembangkan sihir pemanggilan ini, sehingga dia bisa menggunakannya saat dia bangun dari sihir penghenti waktu tersebut dan dapat pulang kembali ke dunia asalnya. Itulah penjelasan hipotesis Nanahoshi mengenai penyebab bencana metastasis terjadi. Mungkin kalau gue simpulkan, menurut Nanahoshi, bencana metastasis tersebut terjadi dikarenakan efek samping dari pemanggilan dirinya ke dunia ini. Karena kalau kalian tahu, semua pengaktifan sihir pemanggilan dibutuhkan mana dalam jumlah yang besar. Sehingga sebelumnya Nanahoshi meminta bantuan Rudeus untuk membantu penelitiannya, di mana Rudeus mempunyai mana terbesar di akademi. Bahkan dikatakan bahwa mana Rudeus adalah yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, bencana metastasis terjadi sebagai pengorbanan dari penggunaan sihir pemanggilan yang tidak memenuhi kapasitas mana yang seharusnya. Walaupun siapa yang melakukan itu semua masih menjadi misteri. Nah, selanjutnya gue akan bahas mengenai cerita asli di Mushoku Tensei yang mengakibatkan bencana metastasis terjadi. Sebelumnya, kalian harus tahu bahwa kalender yang digunakan dalam Mushoku adalah kalender yang dinamakan kalender Raja Naga Berarmor dan selalu ditulis dengan awal huruf K yang menginisial Ko yang bermakna armor. Dan Rudeus Greirat lahir pada tahun K407 dalam kalender Raja Naga Berarmor dan meninggal pada tahun K481. Lalu yang akan gue ceritain ini adalah mengenai timeline atau garis waktu di dunia Mushoku Tensei di mana Rudeus Greirat tidak pernah dilahirkan. Semuanya berawal pada tahun K500 dalam kalender Raja Naga Berarmor. Di tahun itu, lahir seorang gadis yang dijuluki Miko Sang Pengulang. Dia lahir dengan mata yang nampak seperti orang mati dan keputusasaan terpancar dari matanya tersebut. Orang dewasa di sekitarnya akan menjauhinya karena gadis itu tampak sangat mengerikan. Si gadis sudah mengetahui akan bagaimana masa depannya kelak. Bahkan, dia telah mengetahuinya semenjak dia dilahirkan dari rahim ibunya. Kenapa bisa begitu? Karena gadis ini mempunyai kemampuan untuk mengulang-ulangi hidupnya. Walaupun dia bisa mengulangi hidupnya, namun sayangnya dia tidak bisa mengubah takdirnya. Semua takdirnya adalah sama, yaitu kematian. Dia tidak bisa menghindar dari takdir kematiannya. Namun, kematian yang menantinya adalah cara terkejam bagi seseorang untuk mengalaminya. Berbagai macam proses ia alami untuk menuntunnya pada kematian. Bagi gadis itu, hidup hanyalah jalan menuju kematian. Kekuatan lain dari gadis itu sebenarnya adalah memperbaiki benda yang rusak kembali seperti semula, tidak peduli apakah benda itu hidup ataupun benda mati dalam batas waktu 24 jam. Kerusakan apapun bisa ia perbaiki. Bahkan, jika kerusakan itu adalah kematian, dia bisa menghidupkan seseorang kembali dari kematian dengan syarat tidak melebihi batas waktu 24 jam. Sang raja dari kerajaan sekitar memanfaatkan kemampuan gadis itu untuk menyembuhkan dan menghidupkan kembali siapapun yang dikehendakinya. Si gadis memang tidak bisa menghentikan penuaan ataupun membuat seseorang awet muda. Namun, dia bisa menyembuhkan luka seburuk apapun dan membatalkan sebuah kematian. Bahkan jika gadis itu mati, dia bisa menghidupkan dirinya sendiri. Baginya, semua raja sama saja. Setiap raja yang dia temui selalu saja memanfaatkan kemampuan miliknya. Gadis itu tidak pernah bahagia dengan kemampuan Miko miliknya itu.
Walaupun dia bisa hidup kembali, dia tidak bisa lepas dari takdir kejamnya itu. Bahkan, walaupun dia bunuh diri dan tidak berniat untuk hidup kembali, dia akan dilahirkan lagi dari ibu yang sama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama. Dia hanya digunakan sebagai alat, dan apapun yang dilakukannya, walaupun dia melarikan diri bersama ayah dan ibunya, dia akan selalu mengalami kematian yang kejam. Tak peduli apapun yang dilakukannya, hidupnya akan selalu berakhir tragis. Dia bagaikan hidup di neraka. Namun suatu saat, terjadi sebuah perubahan. Di satu perulangan hidupnya, terdapat sesuatu yang berbeda dari perulangan hidup yang sebelumnya. Sama seperti sebelumnya ketika dia berumur 5 tahun, dia akan dibawa ke suatu kerajaan dan akan digunakan sebagai alat demi kepentingan raja tersebut. Namun, saat dia berusia 10 tahun, dia mengalami suatu hal yang belum pernah terjadi di dalam hidupnya sebelumnya. Suatu saat, dia dibawa ke ruang bawah tanah istana. Terdapat suatu lingkaran sihir yang besar di tengahnya dan dikelilingi oleh para penyihir di samping lingkaran sihir tersebut. Mereka memegang tongkat, memakai jubah, dan menyembunyikan wajahnya di balik tudung. Lalu gadis itu ditempatkan di tengah lingkaran tersebut. Kemudian dimulailah sebuah ritual. Mana gadis itu mengalir ke dalam lingkaran. Miko memang memiliki jumlah mana yang besar. Namun sepertinya mana gadis itu sedikit berbeda dengan mana milik orang lain, ataupun mana yang dimiliki penyihir biasa lainnya. Seolah-olah lingkaran sihir tersebut dibuat memang hanya untuk menyerap mana gadis Miko tersebut. Setelah ritual selesai, lingkaran itu mengeluarkan cahaya berwarna-warni seperti pelangi, dan orang di sekitarnya bersorak riang dengan gembira. Ternyata, itu adalah ritual sihir pemanggilan. Gadis itu duduk dengan tatapan kosong. Namun, tepat di hadapan matanya terdapat seorang anak laki-laki yang seumuran dengannya yang tidak pernah dia lihat selama perulangan hidupnya. Anak laki-laki itu kebingungan dan bertanya kepada gadis Miko tentang apa yang terjadi pada dirinya dan di mana dia berada. Lalu dengan polosnya anak laki-laki itu mengenalkan dirinya dengan nama Shinohara Akihito, nama yang sama yang dimiliki salah satu temannya Nanohoshi. Setelah itu, gadis Miko mengenalkan dirinya sebagai Miko sang pengulang yang bernama Riria. Tampaknya, orang lain tidak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh anak laki-laki itu. Dan dikarenakan hanya gadis Miko yang dapat mengerti, maka dia ditugaskan sebagai seorang penerjemah. Awalnya gadis itu merasa tidak akan ada yang berbeda meskipun datang makhluk dari dunia lain sekalipun. Namun nyatanya, kehidupannya mulai berubah. Anak laki-laki itu selalu bertanya mengenai berbagai macam hal kepada gadis Miko dan menceritakan berbagai hal mengenai dunia asalnya. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, bermain bersama, mengobrol dan melakukan hal menyenangkan lainnya. Di kehidupan kali ini, dan untuk hanya kali ini, dia bisa merasakan bahagia bertemu dengan seseorang. Dan dia merasa bahwa di hidupnya kali ini, dia bisa mengalami akhir yang bahagia jika dia bersama dengan anak laki-laki itu. Namun lagi-lagi, takdir kejam mengekangnya. Kerajaan tersebut memulai sebuah perang, dan anak laki-laki itu harus menuntaskan tugasnya yang menjadi alasan utama dia dipanggil ke dunia ini, yaitu untuk memenangkan perang tersebut. Maka, dia dikirim ke medan perang sebagai seorang jenderal. Namun, tidak seperti cerita lainnya, di mana sang pahlawan diberikan kekuatan yang besar ketika dipanggil ke dunia lain. Nampaknya, Shinohara Akihito
hanyalah anak kecil berusia 10 tahun pada umumnya yang tidak mempunyai kemampuan dalam hal berperang atau kemampuan tersembunyi apapun. Dan tentu saja, dia meninggal tepat saat dia menginjakkan kaki di medan perang. Kepalanya terpenggal, dan jenderal musuh membawa kepala anak itu sebagai bukti kemenangan. Berita itu pun masuk ke telinga gadis Miko, disusul dengan jasad yang tersisa dari Shinohara Akihito. Para anggota kerajaan mencibir anak laki-laki itu, mengatakan bahwa pahlawan dari dunia lain sekalipun tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, gadis itu mencoba untuk menghidupkan kembali anak itu dengan kekuatannya. Namun sayangnya, batas waktu 24 jam yang menjadi syarat kekuatannya telah lama lewat semenjak kematian anak itu. Tidak lama, pasukan musuh kerajaan mulai memasuki kastil. Gadis Miko itu tertangkap dan takdir yang kejam sedang menantinya. Untuk pertama kalinya, dia ingin melawan takdir itu. Dan pertama kalinya, dia bersyukur diberi kekuatan sebagai gadis Miko. Kekuatan untuk memperbaiki segalanya dan kekuatan untuk mengubah masa lalu. Maka, gadis itu pun menggunakan kekuatannya dengan jumlah mana yang sangat besar yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Dan kekuatannya mengubah takdir di dunia itu, yaitu dunia Mushoku Tensei. Kekuatan gadis Miko tersebut membawanya ke masa lalu, tepatnya pada tahun ke-400 di wilayah Fedowa, kota Roa, tempat di mana Shinohara Akihito terbunuh di masa depan. Namun sayangnya, yang terbawa ke masa lalu bukanlah tubuh dari gadis Miko tersebut, melainkan hasil dari kekuatannya yang menyebabkan munculnya penyimpangan atau distorsi ruang dan waktu. Selama waktu itu, dunia terus berjalan tanpa perubahan. Tetapi, pada suatu saat di tahun ke-404, muncullah suatu jiwa yang tersesat di antara distorsi ruang dan waktu. Jiwa itu berkeliling untuk mencari wadah yang kosong. Dan pada tahun ke-407, terdapat sebuah janin mati dalam kandungan seorang ibu yang seharusnya tidak pernah terlahir ke dunia. Jiwa tersesat tersebut mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam janin mati tersebut. Maka, terlahirlah janin itu sebagai Rudeus Grerat. Sampai akhirnya pada tahun ke-417, yang disebabkan oleh distorsi ruang dan waktu tersebut, Tanahoshi Shizuka dipanggil ke dunia ini. Dan kehadiran Rudeus Grerat merubah tatanan dunia, bahkan melebihi ekspektasi gadis Miko tersebut. Setelah itu, takdir dunia terus berubah, yang disebabkan oleh kehadiran Rudeus Grerat. Dan setelah beberapa tahun sejak kematian Rudeus Grerat, tepatnya pada tahun yang sama, yaitu tahun ke-500, gadis itu pun terlahir kembali ke dunia. Namun, dia terlahir tanpa kekuatan Miko-nya. Kekuatannya telah terkuras habis untuk mengubah masa lalu. Dan saat itu, tidak ada yang tahu bagaimana nasib dunia itu selanjutnya. Yap, itulah cerita panjang mengenai sebab dan akibat dari lahirnya Rudeus Grerat, kekuatan dari si gadis Miko sang pengulang, dan terpanggilnya Shinohara Akihito. Pendapat gue pribadi dan kesimpulan yang gue dapat bahwa semua cerita Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidas merupakan hasil dari keinginan si gadis Miko, yaitu Riria, yang ingin mengubah takdirnya dan menjalani kehidupan yang damai dan bahagia bersama dengan si anak laki-laki, yaitu Shinohara Akihito. Dan mengenai penyebab bencana metastasis, ternyata teori Tanahoshi tepat mengenai lingkaran tengah.
bahwa ada seseorang yang menginginkan Rudewo serta Nanahoshi untuk mengubah masa lalu. Dan seperti yang gue bilang, bahwa sihir pemanggilan atau teleportasi atau bahkan sihir untuk merubah masa lalu membutuhkan mana yang besar, di mana dirinya sendiri, yaitu si gadis Miko, tidak mempunyai mana yang cukup untuk kembali ke masa lalu, sekaligus untuk memanggil seseorang dari dunia lain yang menyebabkan terjadinya distorsi ruang dan waktu, dan menyebabkan dikorbankannya suatu wilayah yang terciptanya bencana sihir berkapasitas besar dikarenakan distorsi ruang dan waktu tersebut, tepatnya yang berada di wilayah Fedowa, kota Roa, tempat dia, si gadis Miko, dan si anak laki-laki tinggal di masa depan. Mungkin sekian untuk pembahasan di video kali ini. Semua bahan gue dapetin dari web novel aslinya. Jadi kalau kalian punya pendapat pribadi ataupun sanggahan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan gak lupa gue berterima kasih kepada penonton ataupun pendengar dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.